Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Selamat siang. Baik. Ya, perkenalkan semua, saya Nurse Ayu Larasati bersama dengan Nurse Nurul Qadariyah. Di sini kami dari Universitas Nasional ya ibu-ibu ya. Kami di sini akan melakukan terapi aktivitas ibu-ibu. Untuk tujuannya itu untuk mengendalikan hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Nama terapinya itu terapi Merona. Jadi ada tiga terapi. Pertama ada terapi musik. Yang kedua ada terapi relaksasi otot progresif, sama yang terakhir ada terapi napas dalam ya ibu-ibu ya. Ya, jadi penyuluhan ini kira-kira itu 60 menitan ya ibu-ibu ya. Kira-kira ada yang lagi sibuk gak nih, mau ngapain gitu? Enggak, Nurs. Ya, nggak ada ya, baik. Ibu-ibu, kenapa saya melakukan penyuluhan ini by Zoom? Jadi karena masih pandemi ya. Jadi kita melakukan penyuluhannya dari sini. Nanti setiap per minggu saya sama Nurse Nurul akan mengunjungi rumah ibu-ibu untuk melakukan tensi sama pengukuran berat badan dan tinggi badan ya ibu-ibu ya. Jadi nanti setelah sesi ini berakhir, kita akan melakukan pre-test dan post-test. Setelahnya kami akan melakukan pengukuran tensi ibu secara berkala ya ibu-ibu ya. Baik, Nurs. Baik, kalau gitu kita lanjut aja langsung ke video hipertensinya yang akan saya tayangkan ya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Diprediksi, pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup. Ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Namun biasanya, keluhan berikut yang dirasakan: sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak.
Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun, sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Kalau ibu-ibu mau tanyakan, Yuk. Nurse, saya mau tanya. boleh. Saya ini kan udah ngurangin konsumsi garam ya, Nurse, ya. Misalnya nih, kayak saya masak gitu. Masakan saya ini garamnya saya kurang-kurangin. Misalnya biasa saya 2 sendok jadi 1 sendok gitu. Tapi saya Nancy tinggi terus. Itu kenapa ya, Nurse ya? Nah, jadi Ibu, hipertensi itu tentang ibu makannya gimana nih. Kalau ibu masak, oke, ibu masak garamnya udah dikit nih, Nurse. Tapi kalau ibu makan di luar, atau ibu lagi nyemil beli makanan jajanan dari orang lain, apa garamnya udah ditakar sama abang-abangnya? Ya kan kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya ibu masakannya nih udah low garam, tapi belum tentu dari makanan yang ibu beli di luar itu udah low garam gitu, Ibu. Jadi faktor makanan juga harus dilihat, Ibu, gitu. Saus tomat aja itu garamnya udah tinggi, gitu ya. Jadi harus dilihat dulu pola makan ibu seperti apa. Bukan di dalam rumah saja, tapi di luar rumah juga harus dilihat. Ibu makan apa aja. Masakan orang itu garamnya udah sama masakan yang udah ibu buat. Gitu, Bu, ya. Jadi kalau di luar pun juga saya makannya harus dijaga juga ya, Nurse ya. Nah, betul. Jadi lebih baik makannya tuh ibu ya dari masakan ibu sendiri. Kalau di luar mungkin bawa bekal karena ibu kan punya riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu. Jadi ya kan kita tahu ya kalau masakan kita sendiri kita nakarnya seberapa, terus hasil-hasil sehat atau enggak gitu. Jadi saran saya mendingan ibu lebih makan makanan yang ibu masak sendiri gitu. Jangan jajan-jajan di luar gitu. Biasanya kan ibu makan gorengan ya, masih banyak ya. Nah, itu dikurangin, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima kasih ya, Nurse ya. Iya, sama-sama, Ibu. Nurse, izin bertanya. Iya, boleh. Kalau misalkan saya kan banyak ya, Nurse, yang nggak penting aja pasti dipikirin gitu. Apa faktor pikiran juga jadi penyebab terjadinya hipertensi? Atau tekanan darah menjadi naik? Baik, jadi gini Bu, saat kita banyak pikiran, kan itu kan akan memicu stres ya. Nah, saat kita stres ini, jantung itu tuh bekerja lebih cepat. Jadi dia tuh memompa darahnya tuh lebih cepat. Tapi pembuluh darahnya itu akan menyempit, Bu. Jadi itu bisa berpotensi untuk tekanan darahnya jadi tinggi. Jadi saya sarankan kalau misalnya ibu emang punya riwayat hipertensi ya atau tekanan darah tinggi, jangan stres-stres. Jadi kalau misalnya ada apa-apa diluapkan aja, tapi diluapkannya dalam hal positif gitu. Jadi jangan banyak pikiran. Ya, jadi begitu Bu. Berarti sekarang ya Bu ya, jadi nggak boleh stres-stres kalau punya hipertensi ya Bu. Oh, baik, Nurse. Jadi kalau misalnya stres itu kan dapat memicu terjadinya tekanan darah naik. Jadi untuk melampiaskan pikirannya itu ngelakuin hal-hal positif aja ya. Seperti Betul, itu. iya, Baik, ngelakuin Nurse. hal-hal Terima positif ya Bu ya. kasih. Kalau meluapkan stres jangan marah-marah ya. Melakukan hal yang positif saja gitu kan, untuk berguna bagi orang-orang juga ya. Ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan untuk pemutaran video tentang relaksasi otot progresif ya. Relaksasi otot progresif. Apa sih pengertiannya?
Relaksasi otot progresif adalah latihan mengencangkan dan mengendurkan otot sambil nafas dalam pada otot muka sampai kaki. Gerakan yang pertama. Gerakan pertama merupakan latihan mata dan dahi. Tarik nafas dalam sambil mengencangkan atau mengerutkan mata dan dahi, lalu tahan dan kendurkan pelan-pelan sampai lemas sambil mengeluarkan nafas. Dilakukan sampai dengan 4 kali. Gerakan yang kedua merupakan latihan pipi. Pertama-tama pipi digembungkan. Tarik nafas dalam lalu gelembungkan mulut, lalu tahan dan tiup pelan-pelan kembali seperti semula dan ulangi sampai 4 kali. Lalu gerakan pipi yang kedua yaitu pipi dikempotkan. Tarik nafas dalam, kempotkan pipi, tahan, dan tiup pelan-pelan. Ulangi sebanyak 4 kali. Gerakan yang ketiga yaitu latihan mulut. Pertama-tama, tarik nafas dalam sambil keadaan mulut mencucu, tahan sebentar, lalu keluarkan secara perlahan-lahan. Ulangi gerakan ini sebanyak 4 kali. Lalu, masih dengan latihan mulut, tarik nafas dalam sambil menaruh lidah ke belakang dan juga mengatupkan rahang kuat-kuat. Dan tarik nafas dalam, lalu tahan sebentar dan keluarkan secara perlahan. Ulangi gerakan ini sebanyak 4 kali. Gerakan yang keempat, yaitu latihan tengkuk atau leher. Dagu ditempelkan ke dada, lalu tarik nafas dalam sampai menengadah sejauh-jauhnya ke belakang. Tahan sebentar, lalu keluarkan nafas pelan-pelan sambil mengembalikan posisi dagu menempel ke dada. Ulangi sampai 4 kali. Gerakan yang kelima, latihan bahu. Tarik nafas dalam sambil mengangkat bahu sampai menyentuh telinga, lalu tahan sebentar dan keluarkan nafas sambil menurunkan bahu ke posisi semula. Ulangi sampai 4 kali. Gerakan keenam, latihan tangan. Ada 2 jenis untuk latihan ini, yaitu yang pertama, tangan ditekuk ke arah badan, dan yang kedua, tangan diluruskan seperti mendorong. Kedua tangan kita letakkan di atas pangkuan, lalu kita tarik nafas sambil kita mengepalkan telapak tangan dan menekuk sambil mengencangkannya. Tahan sebentar, lalu keluarkan nafas sambil mengendurkan tangan dan kita buka telapak tangan dan letakkan kembali tangan kita di atas pangkuan. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Lalu kita tarik nafas sambil kita meluruskan tangan seperti mendorong pintu sambil kita mengencangkannya. Tahan sebentar, lalu keluarkan nafas sambil kita mengendurkan tangan dan letakkan kembali tangan kita di atas pangkuan. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Gerakan ke-7, latihan otot dada. Tarik nafas sambil kita membusungkan dada. Tahan sebentar, kemudian keluarkan nafas pelan-pelan sampai dada kembali seperti semula. Ulangi sampai 4 kali. Gerakan ke-8, latihan merenggangkan otot punggung. Tarik nafas sambil kita membusungkan dada dan melengkungkan punggung ke belakang. Tahan sebentar, kemudian keluarkan nafas pelan-pelan sambil mengendurkan punggung seperti posisi semula. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Gerakan ke-9, latihan otot perut. Tarik nafas sambil mengembungkan perut.
Lalu tahan, kemudian keluarkan nafas sambil kita mengendurkan perut kita kembali seperti semula. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Gerakan ke-10, latihan otot bokong. Tarik nafas sambil kita mengencangkan bokong seperti menjepit kertas. Lalu tahan sebentar, kemudian keluarkan nafas sambil mengendurkan bokong seperti semula. Ulangi sampai 4 kali. Gerakan ke-11, latihan otot kaki. Ada 2 jenis latihan untuk otot kaki. Yang pertama, telapak kaki mengarah ke arah badan, dan yang kedua, telapak kaki menjauh dari badan. Luruskan kedua kaki sambil kita duduk, lalu tarik nafas dalam sambil kita meluruskan telapak kaki menjauh dari badan. Tahan sebentar, kemudian keluarkan nafas pelan-pelan sambil kita mengendurkan kaki kita seperti semula. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Luruskan kedua kaki sambil duduk, lalu kita tarik nafas sambil menarik telapak kaki kita ke arah badan, dan kedua tangan berusaha menggapai ibu jari kaki. Tahan sebentar, kemudian keluarkan nafas pelan-pelan sambil kita mengendurkan kaki, telapak kaki, dan tangan. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Baik, Ibu-Ibu apakah masih semangat? Masih, Nurse. Masih, Nars. Ya. Sedikit. Masih, Baik. Nurse. Tadi Terima kasih, videonya Nurs. Iya, tadi videonya sudah kita tayangkan ya untuk terapi relaksasi otot progresif. Di sini saya akan evaluasi kira-kira Ibu-Ibu gerakannya sudah mengerti atau belum? Bagaimana? Sudah, Nars. Oh, Ibu Dinda sudah mengerti ya. Yang lainnya bagaimana Ibu-Ibu? Apakah ada kesulitan? Pasti kalau nonton awal pasti kesulitan dan belum hafal ya. Jadi mungkin nanti setelah kami penyuluhan mungkin akan kami share juga untuk videonya supaya supaya Ibu-Ibu bisa melakukannya sendiri di rumah. Itu mungkin saya evaluasi ya. Tadi terapi otot progresifnya ada memejamkan mata, ya itu diulangi selama 4 kali. Melakukan terapi ini sambil tarik nafas. Jangan lupa agar Ibu-Ibu melakukannya rileks gitu. Setelah itu Ibu-Ibu melakukan tahan napas dan mulutnya itu tadi agak dimonyongkan ke depan ya. Itu sambil tarik nafas diulangi 4 kali juga. Terus untuk terapinya, terapi pipi. Maksud saya pipinya digerakin juga. Itu diulangi selama 4 kali. Pipinya digembungkan. Gitu. Setelah itu latihan mulut. Ya, jadi Ibu-Ibu di sini nanti lihat videonya lagi, itu diulangi selama 4 kali juga. Ya. Dilanjutkan untuk terapi otot progresif pada tengkuk leher. Ya, tadi tengkuk lehernya agak seperti ini ya. Kita bawahkan, terus itu sama diulanginya 4 kali. Itu setelah tengkuk leher, bahunya dinaikkan. Itu bahu dinaikkan, itu dilakukan selama 4 kali juga. Setelah itu terapi otot progresif pada tangan. Ya, jadi di video tadi itu tangannya ditengkuk ke arah badan, ya. Itu dilakukan selama 4 kali juga sama. Setelah itu Ibu-Ibu tangannya diluruskan ya, terus telapak tangannya lurus. Itu tangannya harus lurus. Itu dilakukan selama 4 kali juga. Gitu. Ya, nanti selanjutnya mungkin bisa dipelajari dari video itu ya. Dari otot dada, terus otot punggung, terus menggembungkan perut,
ya. Terus lanjut ke kaki. Jadi otot-otot kaki itu direlaksasi juga. Mungkin seperti itu ya, Ibu-ibu. Sebelum dilanjutkan kepada Nurse Ayu, apakah Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan seputar tentang terapi relaksasi otot progresif? Saya mau nanya dong, Nars. Boleh. Itu kita itu buat latihan otot progresif itu dilakukannya ada waktu-waktu tertentu atau tidak ya? Untuk terapi relaksasi otot progresif ini dilakukan jika Ibu sudah merasa tidak rileks atau ototnya tegang. Itu misalkan nih Ibu Dinda merasa seharian ini otot itu terasa tegang, terus lehernya mungkin sakit gitu ya. Itu bisa di rumah dilakukan terapi relaksasi. Nah, ini kan ada tarik nafasnya nih, tarik nafas dalam, terus dikeluarkan. Itu bisa membantu menurunkan tegangan pada otot Ibu Dinda. Itu mungkin jadi rileks, gitu. Ya, mungkin seperti itu. Jika Ibu Dinda ingin melaksanakan terapi otot progresif setiap hari juga tidak apa-apa, gitu. Tapi terapi ini membantu saat Bu Dinda ototnya merasa tegang, gitu. Bu Dinda merasa tidak rileks, gitu. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih ya, Nars. Baik, Bu Dinda. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Mungkin lanjut ya kepada Nurse Ayu. Baik, Ibu-Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Nurse Nurul Qodaria ya tentang terapi otot progresif sama terapi napas dalam. Nah, sekarang ada satu terapi lagi yang harus Ibu-Ibu lakukan kalau misalnya tekanan darah Ibu kira-kira lagi tinggi. Jadi yaitu terapi musik. Di mana terapi musik sendiri itu untuk merilekskan badan Ibu gitu. Jadi kalau misalnya Ibu lagi banyak pikiran, kan kalau misalnya ngedengerin lagu ya, apalagi lagu yang Ibu-Ibu suka, kayak lagu yang menenangkan, itu jadi mungkin bisa rileks kembali gitu, pikiran-pikiran negatifnya hilang gitu kan. Jadi biasanya yang didengarkan itu juga enggak musik-musik yang berisik ya Bu ya, kayak musik yang nadanya lembut, yang menenangkan, yang bikin suasana hati jadi adem lagi gitu ya Bu ya. Kayak itu didengarkan 3-10 menit sampai Ibu itu benar-benar rileks, nggak ada tekanan di dada Ibu, terus pikiran-pikiran Ibu jadi tenang gitu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Sejauh ini tentang 3 terapi yang sudah dijelaskan tadi oleh kami. Kalau nggak ada, saya yang nanya boleh ya? Saya mau nanya ke Ibu Alfia, boleh Bu? Ya, boleh. Ya, jadi kan tadi saya sama Nurse Nurul sudah menjelaskan tentang 3 terapi nih untuk mengendalikan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kira-kira apa nih Bu 3 terapi yang tadi kami jelaskan? Gitu. Terapi relaksasi nafas dalam, terapi Betul. otot, Mm-mm. sama terapi musik. Oke, bagus Ibu. Berarti Ibu menyimak dari awal ya. Guys, sekarang saya mau nanya ke Ibu Ninik nih, Bu. Kira-kira dari ketiga terapi tadi, menurut Ibu mana nih yang susah untuk dilakukan gitu? Jadi, kalau misalnya ada kendala, kami bisa bantu seperti itu, Bu. Yang tadi, yang terapi otot progresif ya, karena kan langkah-langkahnya panjang tuh, nenek kan udah tua, jadi susah buat ngingetnya. Baik. Oke, jadi emang ya Bu ya, ini yang terapi otot progresif memang banyak stepnya, itu juga untuk merilekskan dari atas ke bawah gitu, jadi emang rada banyak. Mungkin minggu depan ya, kan kita nyoba dulu nih 1 minggu, apakah ada
penurunan tekanan darahnya. Nah, nanti minggu depan kami akan kunjungan untuk tensi. Nah, kita kan datang nih minggu depan untuk menensi ya. Jadi mungkin kita akan mengajarkan secara langsung nih Bu, kan minggu pertama kita Zoom dulu ya. Mungkin hanya promosi kesehatan saja. Jadi ngejelasin aja nih apa terapi ini tujuannya apa. Nah, minggu depan kita udah mulai tensi berkala per minggu. Jadi mungkin kita ngajarin langsung minggu depan ya Bu ya, ketemu sama saya sama Nurse Nurul ya Bu ya. Baik, Nurse. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi ke Ibu-Ibu? Sepertinya sudah mulai pada ngantuk. Oke. Iya nih, kira-kira udah pada ngantuk kayaknya. Ya udah kita akhiri aja ya Nurse Nurul ya. Mungkin kita akhiri ya. Bagaimana Ibu-Ibu? Oke, baik Ibu. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya nih untuk kesepakatan minggu depan ya Bu ya. Jadi kan minggu depan kami sudah mulai menensi Ibu secara berkala, terus mengukur tinggi badan dan berat badan juga. Kira-kira bisanya kapan Ibu nih? Dari Senin sampai Minggu depan? Senin aja ya, Nurse. Senin ya Ibu-Ibu. Gimana? Senin? Bisa. Baik, kalau gitu Jamnya ditentuin dari Nurse atau dari kita? jamnya jam 10 aja ya Nurse Nurul ya? Boleh. Bagaimana Ibu-Ibu? Jam 10 sudah siap kalau hari Senin? Siap, Nurse. Siap ya. Baik, kalau gitu hari Senin jam 10 ya. Mulai tensi, ngukur berat badan, tinggi badan, sama ada pretest sedikit Ibu tentang materi hari ini ya. Makanya jangan sampai lupa materinya nih. Sekalian saya ingetin untuk ngajarin tentang otot progresif ya Bu ya. Baik, Ibu-Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di dalam pertemuan Zoom ini ya. Semoga materi pada hari ini mudah-mudahan Ibu-Ibu masih pada ingat ya untuk minggu depan. Itu jika ada kesalahan dari kami, salah-salah kata atau kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dibukakan pintu maaf. Gitu. Mungkin sekian dari saya dan Nurse Ayu. Untuk penutupan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Guys, Terima kasih, Nurse.